manfaatkan untuk ini kebutuhan sehari-hari, jangan untuk beli pulsa, beli rokok dan sebagainya. Nah, ini harus dipastikan. Nah, ini persoalannya kemudian saya perlu dievaluasi terhadap fungsi-fungsi daripada PKH itu, artinya PKH pendamping PKH. Ini menurut saya ini pemerintah kewenangannya untuk itu. Dan yang ketiga dalam hal ini memang agar ini tidak terulang kembali ke depannya, sekarang harus koordinasi yang kuat di mana ada semacam partisipasi publik di situ. Jadi di situ ada pelibatan publik melalui misalnya channel-channel aduan ketika publik melihat ada sesuatu bisa dilaporkan, karena misalnya yang main judi yang dulu pernah diungkap itu adalah bapaknya. Nah, ini anaknya tahu tapi kan anaknya nggak berani melaporkan kan gitu. Jadi mungkin ada saluran yang bisa dipakai untuk melakukan bahwa uangnya dipakai untuk judi bapaknya. Nah, ini kan sesuatu yang perlu dipastikan gitu, sehingga atau mungkin fungsi-fungsi dari tingkat bawah kan di RT RW ya. RT RW ini juga difungsikan untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang penggunaan dari bansos itu betul-betul digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, jangan untuk beli pulsa, jangan apalagi untuk judol. Nah, ini yang terakhir ya, ini memang temuan-temuan yang disampaikan oleh PPATK ini kan menunjukkan sebenarnya seperti fenomena gunung es. Ya, artinya di bawahnya masih banyak sekali. Lah, ini sayangnya ini PPATK ini kewenangannya masih terbatas ya, tidak punya kewenangan sampai investigasi. Harusnya memang ini ada penguatan terhadap kewenangan PPATK sehingga ketika terjadi kasus ini sekedar pelaporan saja. Selama ini kan hanya semacam mapping aja terus melaporkan, tetapi tidak bisa melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut. Nah, sementara kondisi yang terjadi di lapangan ini seperti ada permainan-permainan. Kalau sudah judi online ini tidak hanya tingkat lokal, Mbak, ini sudah tingkat internasional juga gitu. Lah, itu yang menurut saya penting Dan dengan adanya hal yang saat ini menjadi kendala kepada PPATK, kita langsung tanyakan ke Pak Natsir. Pak Natsir, ini tentunya menjadi mengejutkan. Berapa data dari rekening yang menerima bansos ini aktif bermain judol? Pak Natsir. Ya, jadi dari 28,4 juta ya nomor induk kepegawaian yang menerima bansos, dan kita tabrakkan dengan 9,7 juta nomor induk kepegawaian dari pemain judi online yang ada di tahun 2024, angkanya cukup mengejutkan, Mbak. Itu terdapat 571.410 orang penerima bansos yang juga teridentifikasi sebagai pemain